Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Pondok pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur rupanya memang sakti mandraguna. Mudah-mudahan Anda cukup familiar ya dengan nama Sidikiyah ini. Nama pesantren ini menjadi terkenal karena kasus pencabulan selama belasan tahun terhadap para santriwati yang mondok di sana. Tersangka pelaku adalah putra pemilik pesantren Muhammad Subki Azalsani alias Mas Beki. Ayah Beki, Kiai Haji Muhammad Mukhtar Mu'ti atau sering disebut juga dengan Kiai Tar adalah kiai karismatik di wilayah Jawa Timur. Akibat kasus yang menimpa Beki, Sidikiyah dicabut izinnya oleh Kementerian Agama pada 7 Juli lalu. Namun pembekuan ini hanya berlaku 3 hari. Pada Senin 11 Juli tiba-tiba saja Menteri Agama ad interim Muhadjir Effendi menyatakan pembatalan pencabutan izin. Ini dilakukan kata Muhadjir agar para santri mendapat kepastian tentang statusnya sebagai siswa dan bisa kembali belajar dengan tenang. Pembatalan ini tentu mengejutkan. Kesannya kok pemerintah sedemikian kacau kerjanya sehingga sebuah kebijakan bisa dibatalkan setelah baru berlangsung 3 hari. Apalagi keputusan ini dikeluarkan Menteri ad interim saat Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sedang berada di Saudi. Tapi kalau kita melihat kembali proses hukum Beki, mungkin kita bisa paham mengapa pemerintah nampak gampang bertindak tegas terhadap As-Sidikiyah. Pertama-tama kita harus menyadari Kiai Tar memang powerful. Banyak capres di Indonesia merasa wajib sowan kepadanya jika ingin menang di Jawa Timur. Itu yang menjelaskan mengapa proses hukum terhadap Beki sangat panjang dan berlarut-larut. Beki tercatat dalam daftar pencarian orang DPO sejak 6 bulan yang lalu. Beki bahkan diadukan ke polisi pada Oktober 2019, 3 tahun yang lalu. Namun dia selalu menolak untuk datang memenuhi panggilan polisi. Bahkan ketika polisi datang untuk menjemput Beki secara baik-baik, keluarga Beki dan para pendukungnya melindungi sang tersangka predator mati-matian. Baru setelah 2 tahun lebih akhirnya Beki resmi ditetapkan sebagai tersangka dan sidang pertama sudah dilakukan Januari lalu. Saat itu masyarakat sekitar pesantren diundang untuk doa bersama. Tapi dalam prakteknya jemaah dikumpulkan bukan hanya untuk berdoa, namun juga untuk menjadi massa untuk menggeruduk Pengadilan Negeri Jombang. Untuk mencegah keributan di pengadilan, polisi ketika itu terpaksa sampai menutup jalan-jalan utama di Jombang. Pada saat penangkapan Beki pun pada 7 Juli, polisi juga menghadapi massa pesantren yang berusaha menghalangi penjemputan. Polisi sampai harus menurunkan tim gabungan dari Polda Jawa Timur dan Polres Jombang. Proses penjemputan paksa Beki berlangsung lebih dari 15 jam sebelum akhirnya tersangka menyerahkan diri. Polisi bahkan sempat mengamankan 323 simpatisan Beki yang berkumpul di pesantren Sidikiyah. Akhirnya ada 5 santri yang ditetapkan sebagai tersangka dan harus ditahan. Yang ditahan adalah mereka yang dianggap sudah memenuhi unsur menghalang-halangi petugas. Salah seorang misalnya ditahan karena dengan sengaja menabrak satuan polisi lalu lintas, serta merintangi polisi saat akan masuk ke pesantren. Ada pula yang menyiram air panas kepada kasat reskrim. Yang lain secara sengaja merintangi kerja petugas kepolisian. Perlawanan terhadap polisi bisa terjadi karena adanya provokasi bahwa upaya penangkapan Beki adalah serangan terhadap Sidikiyah, bahkan serangan terhadap Islam. Padahal kalau benar berita yang beredar, Beki sebenarnya melakukan banyak hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Korban perkosaan Beki diduga jauh lebih banyak dari yang akhirnya diberitakan. Yang terungkap cuma sebagian. Korban lainnya memilih diam, antara lain karena malu dan merasa aib semacam itu tak boleh diungkap, dan ada pula yang takut karena diteror. Apalagi ini menyangkut putra seorang kiai yang dianggap harus dihormati. Dikabarkan Beki sudah terkenal sebagai playboy dari dulu. Dia mengajak para santriwati yang cantik untuk menjadi pacarnya. Sudah banyak gadis yang dipacarinya. Diduga banyak dari pacarnya itu juga ditiduri. Beki sendiri selain memang ganteng, tapi juga pintar main musik. Banyak santriwati yang kagum dengannya,
dan bersedia didekati karena menganggap pria ini adalah anak pemilik pesantren. Bahkan diduga peristiwa kekerasan seksual ini sebenarnya sudah berlangsung selama 20 tahun lebih. Ini dilakukan sejak Becky belum menikah. Kehidupan Becky pun dikabarkan sama sekali tak mencerminkan akhlak Islami. Dia sangat suka foya-foya. Beberapa surat tanah milik jamaah diduga digadaikan. Hotel dan pabrik milik keluarga dijual. Saham di pabrik rokok Linting Sampurna di Jombang sebagian besar dilepaskan. Becky sendiri adalah putra dari istri kedua Kiai Tar. Sebut saja namanya Sutri, tapi bukan nama sebenarnya. Sementara istri pertama Kiai Tar kita sebut saja Eni, juga bukan nama sebenarnya. Kepredatoran Subki ini baru terungkap setelah ada santriwati melapor ke seorang anak Eni bahwa dia diperkosa Becky. Kiai Tar marah pada Becky. Becky lantas mengadu ke Sutri. Karena Sutri juga ditegur, Sutri tidak terima. Dia mulai memfitnah Eni. Jemaah pun mulai terpecah. Cerita yang beredar mirip dengan seri sinetron yang berlangsung bermusim-musim. Jadi ceritanya ada tim Eni dan tim Sutri. Tim Sutri all out membela Becky. Mereka yang mengungkapkan kejahatan Becky akan diteror tim Sutri. Yang dilakukan adalah pembunuhan karakter, bahkan pembunuhan ekonomi. Tim Sutri membunuh rezeki orang-orang yang dianggap menyerang Becky. Mereka yang berani bicara akan mengalami persekusi baik melalui media sosial maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sejumlah dirusak periuk nasinya, sejumlah difitnah, bahkan sampai ada yang cerai. Ada korban yang diserbu, dipukuli, bahkan handphone yang isinya barang bukti dirampas. Kabarnya Kiai Tar semula memang marah, namun karena merasa reputasinya terancam, ditambah provokasi orang-orang di sekelilingnya, sang Kiai akhirnya memilih untuk melindungi Becky. Ada pula cerita-cerita yang lebih menakutkan. Saat konflik keluarga makin memuncak, dikabarkan Eni mengalami serangkaian percobaan pembunuhan. Tentu saja tidak ada yang tahu persis siapa yang dalang percobaan pembunuhan itu. Ketika akhirnya kasus Becky naik ke pengadilan, kelompok pembela Becky terus berusaha mempengaruhi proses hukum. Konteks itu semua penting untuk memahami sikap Kementerian Agama yang nampak labil itu. Kementerian Agama sendiri memang menyebut dua hal yang menyebabkan surat izin pondok pesantren dicabut. Pertama, dugaan kekerasan seksual Becky. Kedua adalah adanya upaya untuk menghalangi penangkapan Becky oleh pimpinan dan komunitas pesantren. Namun nampaknya Sidikiyah akhirnya memang terlalu sakti. Pencabutan izin itu hanya berlaku 3 hari. Kini pondok pesantren As-Sidikiyah bisa kembali beroperasi. Kita harapkan saja proses hukum Becky bisa berlangsung aman tanpa intervensi. Kalau benar Becky melakukan kejahatan kelamin itu selama belasan atau bahkan 20 tahun, dia harus bertanggung jawab. Begitu juga orang-orang yang diketahui menghalangi proses hukum sehingga Becky bisa bertahun-tahun leluasa melakukan kejahatannya tanpa terjangkau oleh tangan hukum. Mereka juga harus bertanggung jawab secara hukum. Mudah-mudahan kebenaran akan menemukan jalannya. Kita lihat saja perkembangannya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.